Diawali dengan scene di mana kita akan dipertontonkan dengan beberapa hewan yang tengah melintas. Di situ juga ada ular berwarna putih juga. Ya, itu adalah siluman ular putih, di mana dia adalah siluman ular putih yang berhasil menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun di kaki Gunung Kinceng. Kemudian siluman ular tersebut lalu merubah wujudnya menjadi wanita yang sangat cantik. Siluman tersebut bernama Bai Suzen. Terlihat ia sedang berusaha ke tepi danau guna mencoba tubuh barunya untuk berjalan. Tentu saja dia tampak kesulitan, guys. Ia lalu memanggil kawannya Jingsung, seekor tupai jantan, untuk membantunya. Jingsung pun berubah menjadi manusia lalu bergegas membantu Bai Suzen dengan sihirnya. Jingsung terpana oleh penampilan manusia Bai Suzen yang sangat cantik. Lalu ia memberi saran kepada Bai Suzen untuk meningkatkan kekuatan abadi dengan memakan darah manusia. Namun, Bai Suzen menolak ide tersebut dan menyebutkan bahwa Dewi Kuan Im telah menyelamatkan dia di Yangzhou. Tentu saja dia tidak ingin mengecewakan sang Dewi Kuan Im dan memutuskan untuk mengikutinya. Sementara di tempat lain kita akan diperlihatkan seseorang pemuda bernama Su Xian sedang naik perahu untuk menuju suatu tempat. Scene pun berpindah. Terlihat Bai Suzen menemui patung Dewi Kuan Im di sebuah kuil. Kemudian tak lama muncullah sosok Dewi Kuan Im untuk kemudian bertanya siapakah yang berlutut di hadapannya. Bai Suzen menjelaskan bahwa dia adalah siluman ular putih dari Gunung Kinceng dan dia beruntung mendapatkan tubuh manusia. Tentunya setelah menyelesaikan pertapaannya selama 1000 tahun. Ia ingin meninggalkan dunia fana dan mengikuti Dewi Kuan Im serta mengabdikan hidupnya kelak sebagai Buddha. Dewi Kuan Im mengatakan bahwa Bai Suzen belum layak. Sang Dewi menjelaskan bahwa Bai Suzen harus belajar dulu menjalani apa itu dunia fana sebelum bisa melepaskannya. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki 7 cinta dan 6 keinginan, sehingga Bai Suzen harus belajar untuk mengalahkannya dan terbebas dari dunia manusia, barulah bisa mencapai nirwana. Bai Suzen pun kemudian berjanji mengikuti arahan sang Dewi dan dia akan masuk ke dunia manusia lalu meningkatkan kekuatan keabadiannya. Scene berpindah lagi. Terlihat Bai Suzen yang tiba-tiba mampir di penjual cermin yang mana pemilik toko cermin terpesona melihatnya. Cemburu karena melihat tingkah suaminya, istrinya pun mencubit telinganya dan memanggil Bai Suzen siluman yang jahat. Lalu dengan polosnya Bai Suzen membalas tuduhan wanita tersebut dengan bertanya kepada wanita itu, bagaimana dia bisa tahu status silumannya, apakah kau juga siluman? Tanya Bai Suzen. Bai Suzen lalu menyadari kalau penampilannya terlalu mencolok dan mengundang perhatian. Dia pun lalu berjalan ke tempat tersembunyi dan merubah penampilannya agar tidak terlalu mencolok. Scene pun berpindah ke suatu klinik yang didirikan oleh seseorang pemuda bernama Su Xian, pemuda yang naik perahu tadi. Tetapi orang-orang atau bisa dibilang preman pasar tersebut berusaha menentangnya dan mencoba berkelahi dengan Su Xian. Namun sang pemimpin preman pun dikalahkan dengan mudah. Si preman tersebut pun bertanya apakah Su Xian pandai bertarung. Namun anggapannya ditepis Su Xian dan Su Xian menjelaskan bahwa organ vital pria tersebut sedang terluka parah. Karena itu dia gampang dikalahkan. Karena dengan mudah ia mampu mendiagnosa penyakit si pemimpin, hal ini membuat kliniknya terkenal di penjuru kota. Selain itu Su Xian juga mengatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Huo Tuo. Sementara di lain tempat terlihat di jalan Bai Suzen melihat kedua pria membicarakan tentang klinik Su Xian. Mereka mengira bahwa Su Xian adalah reinkarnasi dari dewa medis Hua Tuo. Hal ini mengusik keingintahuan dari Bai Suzen. Mengingat Bai Suzen yang sudah hidup jauh ribuan tahun yang lalu pernah menyaksikan Huo Tuo semasa hidupnya. Ia pun lalu masuk ke keramaian yang sedang menunggu antrian pengobatan Su Xian. Terlihat ada seorang pemuda yang berdebat dengan Su Xian. Pemuda tersebut berkata bahwa Su Xian telah memberi resep yang salah kepada pasiennya. Di tengah perdebatannya tersebut, Su Xian sejenak tertegun karena melihat wajah Bai Suzen. Segera ia sadar dan membantah perkataan pemuda itu, lalu berkata bahwa pasiennya mengidap penyakit lain yang jauh lebih gawat dan butuh pengobatan lebih ekstra. Hal ini membuat masyarakat semakin memuja Su Xian. Pemuda yang memulai perdebatan pun pergi berlalu sambil tersenyum kepada Su Xian. Bai Suzen berpikir Su Xian terlalu sombong dan penampilannya bukan seperti Hua Tuo yang ia pernah kenal ratusan tahun yang lalu. Scene pun berganti di hutan bambu. Terlihat ada seorang biksu bernama Fahai yang tengah bermeditasi terganggu oleh hawa siluman. Ia nekat mencari siluman itu dan akhirnya menemukan seorang perempuan kecil.
Biksu Fahai mengancam akan membunuh perempuan yang ia kira adalah iblis. Namun perempuan kecil itu menjelaskan bahwa dia tak berniat untuk menyakiti manusia. Merasa tak percaya, Fahai pun melancarkan serangan perempuan tersebut. Perempuan itu lalu berubah menjadi siluman macan putih dan menyerang Fahai saat itu juga. Perkelahian pun tak dapat dihindari, tetapi di tengah perkelahian, siluman tersebut berubah menjadi Buddha dan menertawakan Fahai. Setelah ia sadar, ia lalu memberitahu gurunya tentang hal tersebut. Sang guru berpikir Fahai belum bisa membedakan atau mengenali sosok sesungguhnya seekor siluman dan sosok Buddha. Kemudian sang guru menasihati Fahai bahwa siapapun akan menjadi iblis ketika dia memiliki niat membunuh walaupun orang suci sekalipun. Dan sebaliknya, binatang atau siluman pun bisa menjadi abadi ketika ia baik. Sang guru kemudian meminta muridnya agar tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Sang guru memberitahu Fahai bahwa ada siluman jahat berusia ribuan tahun yang tinggal di Lin'an. Lin'an itu adalah desa tempat di mana Baizuzen sedang tinggal. Sang guru lalu memberikan 2 buah senjata Buddha kepada Fahai, berupa mangkuk emas ungu untuk menahan siluman dan sebuah tongkat pendeteksi sekaligus pengusir siluman. Sang guru kemudian memberitahu muridnya bahwa tongkat akan bergerak saat ada hawa siluman di sekitarnya. Kemudian jangan serang apapun jika tongkat tidak bergerak, kata sang guru. Sang guru kemudian menutup perbincangan dengan satu kalimat penting, yaitu jangan membunuh siluman yang sudah bertobat atau yang berperilaku baik. Scene berganti di perjalanan. Baizuzen melihat pemuda yang sebelumnya berdebat dengan Susian. Pemuda tersebut mencabut kumisnya dan ternyata itu adalah seorang gadis remaja bernama Jin Ruyi. Merasa penasaran, Baizuzen lalu masuk menyelidikinya. Ruyi berkata kepada pelayannya bahwa Susian pasti bangga padanya karena telah membantu membuat klinik pengobatannya semakin terkenal. Susian merupakan tabib yang mengelola sebuah toko obat milik ayah Ruyi. Tak beberapa lama setelah Susian datang dan langsung disambut oleh Ruyi. Susian mengatakan bahwa penyamaran Ruyi hari ini agak berlebihan. Ruyi lalu meminta upahnya hari ini karena telah membantu Susian. Baizuzen yang mengetahui bahwa mereka bersekongkol merasa jengkel dan mengerjai Ruyi dengan mematahkan jepit rambutnya. Baizuzen lalu teringat perintah Dewi Kuan Im agar tidak menggunakan kemampuan silumannya untuk menghukum manusia dan teringat bahwa manusia memiliki hukum serta pengadilannya sendiri. Baizuzen lalu melaporkan tindakan penipuan Susian ke polisi. Namun sesampainya di sana ia ditolak mentah-mentah dengan alasan bahwa Susian merupakan adik ipar dari pemimpin polisi di kota Lin'an. Baizuzen lalu memutuskan untuk memperingatkan sendiri kepada Susian tentang kebohongannya. Scene berpindah di rumah Susian. Terlihat seorang laki-laki datang dan menegurnya tentang kebohongan yang ia lakukan saat ini. Susian curiga dengan pria ini lalu menarik kumisnya, dan benar saja, ternyata dia adalah Baizuzen yang tengah menyamar. Sempat tertegun oleh penampilan aslinya, Susian pun memaafkan lalu menyuruhnya pergi. Singkat cerita, pada suatu sore terlihat ada bayangan siluman yang menyerang sekelompok anak kecil yang tengah bermain. Di saat yang sama, Baizuzen sedang berjalan-jalan. Baizuzen merasakan ada aura siluman yang kuat dan berbau darah. Baizuzen pun yang berusaha mencari asal aura tersebut bertabrakan dengan Susian. Susian menghentikan Baizuzen dan ingin menanyakan beberapa hal. Alangkah mengejutkannya karena terburu-buru Baizuzen pun mendekatkan wajahnya sembari meniup wajah Susian. Sontak Susian pun melepaskan Baizuzen. Scene pun berganti di kediaman Susian. Inspektur Li Gongfu memberitahu istrinya Su Jiarong yang tidak lain adalah kakak perempuan Susian bahwa ada banyak anak yang terbunuh di Lin'an dengan pakaian berdarah digantung di pintu. Dia khawatir tentang hal ini dan menduga adanya iblis atau siluman yang sedang menyerang kota Lin'an. Tak berapa lama Susian pun tiba di rumah dan ikut dalam diskusi tersebut. Kakak iparnya lalu menanyakan kondisi tetangga mereka yang dirawat oleh Susian, yaitu Nyonya Yu. Susian berkata bahwa ia sedang mengumpulkan uang yang banyak untuk membeli bahan-bahan medis yang harganya cukup mahal untuk pengobatan Nyonya Yu. Susian pun berdiri dan melihat mainan Changseng yang tak lain adalah putra Nyonya Yu. Lalu menanyakan kepada kakaknya di mana keberadaannya. Kakaknya mengatakan bahwa Changseng sedang bermain di luar. Namun dengan terkejut Susian menjawab bahwa dia tidak melihatnya di luar. Mereka lalu bergegas mencari Changseng, anak Nyonya Yu. Scene berpindah di sebuah toko. Terlihat anak kecil yang sedang berbicara kepada pemilik toko, dan ternyata dialah Changseng.
Chang Seng berniat menjual mutiara perhiasan keluarganya untuk membantu pengobatan ibunya. Namun pemilik toko gadai berpikir bahwa anak ini sedang mengarang cerita untuk menipunya dan membuat mutiara tersebut. Chang Seng pun kemudian pergi dan tak sengaja menjatuhkan jimat mutiaranya tersebut. Sempat kebingungan mencari, ternyata mutiara itu ditemukan oleh Bai Suzen. Chang Seng pun kemudian bercerita bahwa ayahnya patah kaki dan ibunya sedang sakit. Jadi dia menggadaikan mutiara agar mendapatkan uang untuk mengobati penyakit ibunya. Bai Suzen lalu membuatkan tali mutiara dan dipakai di leher Chang Seng. Chang Seng memanggil Bai Suzen sebagai kakak peri dan meminta kakak peri untuk menyelamatkan ibunya. Di perjalanan, Bai Suzen merasakan hawa siluman sedang mengikuti mereka. Lalu Bai Suzen pun mengantarkan Chang Seng hingga depan pintu dan berjanji besok akan kembali memeriksa ibunya. Chang Seng lalu bertemu Susian yang mengkhawatirkan dan mencarinya dari tadi. Chang Seng sangat bersemangat dan memberitahu Susian bahwa dia bertemu peri dan kakak peri sudah berjanji untuk memeriksa penyakit ibunya besok. Sementara di tempat lain, Bai Suzen mencari aura siluman buas yang menghilang. Lalu ia bersembunyi ketika melihat biksu Fahai. Tongkat Fahai bergerak karena ia ikut mendeteksi aura siluman jahat. Bai Suzen lari dan berpikir Fahai adalah seorang biksu yang berbahaya. Sin pun berganti di kediaman sang siluman. Dia merupakan siluman kelabang betina yang telah bertapa selama 3000 tahun. Ia merasa penasaran dengan siluman ular putih yang terus mencarinya dan biksu Fahai yang berusaha menangkapnya. Dia tertawa dan berkata kelak akan menantang kekuatan Fahai dan siluman ular putih. Sin berpindah di rumah Chang Seng. Terlihat ia sedang menunggu kakak peri. Susian yang menemaninya berusaha meyakinkan Chang Seng bahwa kakak peri hanyalah mitos dan harus tetap berkeyakinan pengobatan pada umumnya. Tak berapa lama Bai Suzen muncul dan menemui Chang Seng. Bai Suzen lalu mengecek keadaan Nyonya Yu dan menyadari bahwa sakit yang diderita ibu Chang Seng diakibatkan oleh racun siluman ular. Tak lama kemudian Susian masuk ke dalam ruangan. Keduanya sempat berdebat namun akhirnya setuju untuk bersama-sama mencari obat untuk Nyonya Yu. Bai Suzen lalu bertanya kepada Chang Seng mengenai lokasi-lokasi terakhir ibunya sebelum sakit. Chang Seng bercerita bahwa sebelum sakit ibunya sempat mengunjungi kuil Dewa Numa di Bukit Sili. Sin pun berganti di kuil Dewa Numa. Terlihat siluman yang sedang bertengkar, lalu mereka sadar bahwa pemimpin mereka tidak ada. Mereka lalu mencari pimpinan mereka, yaitu siluman ular hijau. Ia bernama Xiao Xing. Rupanya Xiao Xing tampak tengah bersantai di atas pohon menikmati buah bakar. Para siluman tadi pun terlihat membanggakan kekuatan Xiao Xing yang telah menjalani meditasi selama 500 tahun. Tak berapa lama Bai Suzen datang menemui siluman-siluman penghuni kuil tersebut. Lalu Xiao Xing menyambutnya dan menggoda kecantikan Bai Suzen. Dengan nada marah, Bai Suzen menuduh Xiao Xing telah meracuni seorang manusia dan Bai Suzen meminta Xiao Xing untuk menyerahkan penawarnya. Mendengar itu, Xiao Xing malah semakin menggodanya. Mereka meremehkan Bai Suzen. Merasa diremehkan, Bai Suzen pun lalu mengeluarkan cambuknya dan membuat Xiao Xing kewalahan. Di saat terdesak, Xiao Xing lalu merubah wujudnya menjadi siluman. Tak mau kalah, Bai Suzen pun merubah menjadi siluman ular putih. Dan cerita pun bersambung. Episode kedua diawali dengan pertarungan antara siluman ular hijau dan Bai Suzen si siluman ular putih. Karena kewalahan, siluman ular hijau merubah wujudnya menjadi ular. Merasa tak mau kalah, Bai Suzen pun berubah menjadi ular pula. Pertarungan pun terjadi dengan singkat yang akhirnya dimenangkan oleh Bai Suzen. Tentu saja karena pengalaman 1000 tahun pertapaan Bai Suzen lebih unggul ketimbang 500 tahun pertapaan siluman hijau. Bai Suzen pun memutuskan untuk membunuh siluman ular hijau karena merasa sangat berbahaya untuk manusia. Ketika Bai Suzen hendak membunuh siluman ular hijau karena menurutnya dia meracuni Nyonya Yu. Tetapi siluman ular hijau pun menepis tuduhan tersebut dan menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, yang mana suatu ketika Nyonya Yu memakan apel sesaji sisa makanan siluman ular hijau.
Alhasil, racun pun masuk ke dalam Nyonya Yu. Karena kesalahpahaman itu, Baizhuzen meminta maaf dan memohon kepada siluman ular hijau untuk memberikan penawarnya. Lalu diberikanlah botol kepada Baizhuzen. Dan ketika Baizhuzen telah pergi, siluman ular hijau tersenyum licik dan mengatakan bahwa Baizhuzen adalah ular yang bodoh. Scene pun berpindah. Terlihat biksu sedang berjalan dan berhenti di depan pedagang. Dan tanpa pikir panjang, sang pedagang pun memberikan sedekah kepada Biksu Fahai. Biksu Fahai pun menjelaskan bahwa ia tidak meminta-minta dan lanjut bertanya kepada pedagang apakah ia pernah mendengar berita aneh tentang siluman. Pedagang ingat akan seringnya terjadi kasus anak tunggal yang hilang di kota Lin'an. Masyarakat menganggap ada setan di kota itu. Biksu pun menyimpulkan bahwa mungkin iblis tersebut masih di kota Lin'an. Scene berpindah pada Baizhuzen yang sedang berjalan. Tiba-tiba ia berhenti karena ia mencium bau darah kuat yang mirip dengan bau setan semalam. Dan ternyata bau itu berasal dari botol penawar yang telah dicampuri dengan darah iblis. Baizhuzen pun mencoba untuk menetralisirnya. Akan tetapi tak jauh dari situ terdapat biksu, dan tongkat yang ia pegang pun bereaksi terhadap bau darah yang telah dikeluarkan Baizhuzen. Baizhuzen pun melanjutkan perjalanannya, akan tetapi dihadang oleh biksu. Ketika biksu akan melenyapkan Baizhuzen, Baizhuzen dengan mudah menghilang dari hadapan sang biksu dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Dengan cerdik, Baizhuzen membuat tipuan dengan mengarahkan bayangannya ke tempat yang berbeda, sehingga biksu tersebut pun mengejar bayangannya. Sambil menunggu situasi aman, Baizhuzen pun berubah menjadi ular dan bersembunyi di kamar yang ternyata kamar itu adalah kamar Suxian. Tak lama kemudian terlihat dua perempuan sedang berdebat di depan kamar tersebut. Salah seorang memaksa untuk masuk yang bernama Ruyi, dan teman dari Ruyi tersebut mencoba untuk menyegahnya yang bernama Yin Xiang. Ruyi pun mendapat ide gila, yakni ia akan tidur di kamar Suxian dengan keadaan telanjang agar nantinya Suxian dipaksa untuk menikahi Ruyi. Ruyi pun menyelimuti dirinya dengan selimut. Tak lama setelah itu biksu datang dan membuka selimut tersebut. Sontak saja Ruyi pun menjerit dan biksu pun kilaf lalu memalingkan pandangannya. Ketika Suxian datang ke kamar, biksu menjelaskan kedatangannya lalu pergi untuk mencari iblis di tempat lain dengan wajah malu. Scene berpindah di luar kamar. Terlihat Suxian kebingungan dan dihentikan oleh laki-laki, yang mana dia adalah ayah dari Ruyi sekaligus guru dari Suxian. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Ruyi dan Yin Xiang kembali berteriak, dan ternyata Baizhuzen dengan wujud ular keluar dari kamar tersebut. Suxian pun datang dan dengan sikap langsung menangkapnya. Akhirnya Yin Xiang pun menjelaskan tragedi tadi kepada ayah Ruyi. Merasa malu, ayahnya pun mengomeli Ruyi, tapi Suxian membela Ruyi dan menjelaskan bahwa tragedi itu tak seberlebihan yang dikatakan Yin Xiang. Bukannya lega, tapi ayahnya kembali curiga mengapa Ruyi yang telanjang di kamar Suxian, dan Suxian pun diperingatkan oleh ayah Ruyi. Sebelum pergi, ayah Ruyi pun memerintahkan Suxian untuk membunuh ular itu dan mengambil empedunya untuk dijadikan penawar racun. Merasa tak tega, Suxian pun melepaskan ular tersebut di pinggir danau. Dan dari situ Baizhuzen pun semakin kagum akan kebaikan dari Suxian. Scene berganti di rumah Nyonya Yu. Terlihat Suxian bingung karena belum bisa menyembuhkan Nyonya Yu yang saat itu terbaring. Setelah berdebat dengan Chang Sheng tentang peri, Baizhuzen pun datang dan memberikan penawarnya kepada Chang Sheng. Dan benar saja, penawar tersebut menghilangkan racunnya. Nyonya Yu pun sadar dan berterima kasih. Tak sampai di situ saja, Nyonya menyuruh mereka berdua untuk tinggal sebentar saja di rumah. Suxian dan Baizhuzen pun bergegas ke dapur untuk memasakkan makanan. Saat di dapur, Baizhuzen menanyakan alasan mengapa Suxian melepaskan ular putih. Suxian pun heran bagaimana Baizhuzen bisa tahu. Suxian sempat menduga bahwa Baizhuzen telah mengikutinya. Merasa salting, Baizhuzen pun menepis tuduhan tersebut dan tanpa ia sadari api yang ia kipasi pun membesar. Dengan sikap, Suxian pun menyelamatkan Baizhuzen agar tidak terkena api. Seusainya memasak, mereka pun makan bersama. Chang Sheng pun lalu mengusulkan kepada Suxian dan Baizhuzen untuk pergi ke festival Lentera kota Lin'an, karena sebentar lagi di situ akan diadakan festival besar-besaran. Scene pun berpindah. Terlihat siluman ular hijau sedang melamunkan masa lalunya. Pada waktu itu ia ditinggalkan oleh ibunya karena alasan keselamatan. Di saat ia melamun, ia tak sadar minumannya telah habis. Ia pun kemudian memanggil pelayan. Dengan polosnya sang pelayan menawarkan pesta ular dengan cara memakan daging ular.
Sontak saja hal ini membuat siluman ular hijau marah yang membuat ia berubah menjadi siluman. Tak jauh dari situ rupanya biksu tersebut merasakan hawa jahat siluman. Ia pun bergegas dan menemukan siluman ular hijau. Pertarungan pun tak terelakkan. Ketika siluman ular hijau sudah terpojok, Bai Suzen pun membantunya dan mereka berdua pun selamat. Scene berganti di tempat Susian belajar. Terlihat Yuri memaksa Susian untuk menemaninya melihat festival lentera. Namun Susian menolaknya. Dengan cerdik, Ruyi pun mengancam akan memberitahukan ke ayahnya bahwa Susian diam-diam memiliki pekerjaan lain. Akhirnya dengan ancaman tersebut terpaksa Susian pun menuruti keinginan Ruyi. Dengan syarat Ruyi tidak akan memberitahukan bahwa ia keluar bersama Susian. Scene pun berpindah. Terlihat Bai Suzen sedang menikmati festival. Dan ia pun berjumpa dengan siluman ular hijau yang mana siluman ular hijau ini sengaja mengikuti Bai Suzen. Singkat cerita, Bai Suzen sempat berpapasan dengan Ruyi di toko baju. Ruyi kemudian berkomentar tentang selera pakaian Bai Suzen yang kurang modis. Merasa tidak punya pilihan, Bai Suzen pun langsung mengikuti gaya berpakaian Ruyi. Scene berganti di depan toko baju. Terlihat seorang perempuan berbaju hitam sedang berbicara dengan anak perempuannya. Ia menawarkan sapu tangan yang memiliki corak, dan jika anak tersebut mampu mengingat kain itu maka anak itu bebas memilih semua yang ada di toko. Tapi anak itu menolaknya dan ibunya pun datang untuk menjemputnya dan mengucapkan terima kasih kepada perempuan misterius ini. Setelah anak itu pergi, wanita itu terlihat marah dengan berkata bahwa dia akan mendapatkan anaknya. Ya, dia adalah siluman kelabang yang sudah berusia 3000 tahun. Scene pun berpindah. Terlihat Bai Suzen berada di toko lentera, yang mana bila ia dapat menebak teka-teki di lentera dengan benar, maka ia berhak memilih lentera manapun. Bai Suzen kemudian memilih untuk menuliskan teka-teki. Singkat cerita, Susian dan Ruyi juga ke toko lentera itu. Tak sengaja Susian menemukan lentera dengan teka-teki yang cukup menarik dan ternyata teka-teki itu ditulis oleh Bai Suzen. Akhirnya Susian pun menjawab teka-teki tersebut dengan teka-teki pula. Dan semua pengunjung toko pun kagum atas kecerdasan Susian. Scene berganti. Terlihat seorang perempuan misterius yang sama yang menawarkan kipas kepada anak laki-laki dan memberikannya hadiah berupa saset. Anak itu pun menerimanya dengan senang hati. Sementara Bai Suzen dan siluman ular hijau heran ketika kembali di toko lentera, karena lentera dari Bai Suzen tadi sudah hilang. Dan sang pemilik toko pun memberikan lentera titipan milik Susian yang berisi teka-teki. Kemudian setelah Bai Suzen pergi, biksu masih mencari-cari keberadaan dari iblis. Scene berpindah. Terlihat Chang Seng yang sedang membeli topi di toko milik perempuan misterius tadi. Karena uangnya kurang, sang pemilik toko ini pun mengikhlaskannya, bahkan memberikan hadiah yang sama seperti pembeli-pembeli sebelumnya. Scene berganti. Terlihat seorang perempuan berjalan di antara kerumunan. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan pemilik toko, tapi kali ini dia bertopeng. Dan di saat yang sama terlihat Susian dan Ruyi berjalan bersama. Di belakangnya terlihat orang-orang sedang berlari. Akhirnya kejadian tersebut menyebabkan Susian dan Ruyi terpisah. Nasib yang sama dialami oleh Bai Suzen dan siluman ular hijau. Mereka pun terpisah karena gerombolan orang-orang yang berlari. Susian bingung. Ia melihat seorang wanita dengan gaun yang mirip dengan yang dikenakan oleh Ruyi. Ketika Susian mencoba untuk melindunginya supaya tidak terlepas lagi, ternyata yang ia temui bukanlah Ruyi melainkan itu adalah Bai Suzen. Diawali dengan Xiao Qing yang mencari Bai Suzen. Di tengah pencariannya, ia mencium bau siluman lipan. Di sisi lain, tongkat pendeteksi milik Fahai juga bergerak. Lalu, Susian yang bersama Bai Suzen memutuskan untuk meninggalkan Bai Suzen dan pergi menyelamatkan orang-orang. Susian menambahkan bahwa sebaiknya Bai Suzen tetap di sini agar aman. Xiao Qing yang melihat hal itu langsung bergegas ke Bai Suzen dan mengajaknya pergi. Sempat terjadi perdebatan antara Xiao Qing dan Bai Suzen, yang mana di satu sisi Xiao Qing khawatir akan keselamatan Bai Suzen karena di tempat itu ada siluman lipan yang kuat. Bahkan bila Bai Suzen bekerja sama dengan Xiao Qing, tetap mustahil untuk mengalahkannya. Namun di sisi lain, Bai Suzen tak tega dengan penderitaan orang-orang, jadi ia memutuskan untuk pergi ke Susian. Saat Susian mengobati orang yang sekarat, tiba-tiba saja Bai Suzen datang.
Hal ini tentu membuat Susian khawatir tapi juga seneng gitu. Bingung jelasinnya. Scene berpindah. Terlihat Nona Yu dan suaminya mencari anaknya yang bernama Changseng. Changseng yang mendengar teriakan dari kedua orang tuanya berlari ke arah mereka. Namun belum sempat ia meraih kedua tangan orang tuanya, tiba-tiba saja ia dibawa atau lebih tepatnya diculik oleh siluman lipan ini. Karena panik, tak sengaja Changseng menjatuhkan lenteranya di atas atap restoran. BTW atap lentaranya ini terbuat dari kain, jadi hal ini membuat apinya cepat menyebar. Kembali lagi ke tempat Susian, terlihat tangan Susian terluka karena melindungi Bai Suzen. Lalu Bai Suzen menghentikan pendarahannya dengan sebuah kain. Mimin kasih spoiler, nantinya kain ini akan berperan cukup penting. Pentingnya seperti apa, simak terus ceritanya. Karena api semakin menyebar, mereka mencari tempat yang lebih aman. Namun Susian merasa iba karena masih banyak orang yang terjebak di dalam restoran. Sekali lagi, ia meninggalkan Bai Suzen dan memilih menyelamatkan orang-orang. Karena hal itu, Bai Suzen mendapatkan pelajaran bahwa walaupun fisik manusia lemah, tapi kebijaksanaan dan keberanian mereka lebih kuat daripada makhluk lain. Di tempat kebakaran tersebut terlihat mustahil memang untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam, karena api di dalam semakin membesar. Tapi Susian nekat masuk ke dalam untuk menyelamatkan orang-orang yang terjebak di sana. Karena khawatir akan hal tersebut, Bai Suzen pun mengeluarkan mantra untuk mengubah awan menjadi hujan. Xiaoqing datang dan mengingatkan bahwa hal ini sangat beresiko karena sebenarnya siluman dilarang untuk memakai kekuatan langit, dan bila Bai Suzen ketahuan oleh penjaga langit, maka ia akan menerima murka dari mereka. Namun Bai Suzen masa bodoh dengan hal itu. Malahan dia mencoba mempercepat ritualnya dengan menambahkan intensitas kekuatannya. Sialnya, hal ini membuat tongkat pendeteksi iblis mengira bahwa kekuatan itu merupakan milik siluman. Ya emang iya siluman sih. Sebenarnya Xiaoqing khawatir akan kedatangan tongkat tersebut, tapi setelah mendapatkan motivasi dari Bai Suzen, ia memutuskan untuk melindungi Bai Suzen sampai ritual itu selesai. Scene berpindah di tempat Fahai. Fahai berhasil mengejar siluman lipan yang sudah membawa beberapa anak kecil. Pertarungan antara mereka pun tak terelakkan. Di sisi lain, tongkat pendeteksi siluman itu sudah menemukan keberadaan Bai Suzen. Seperti janjinya tadi, Xiaoqing mengalihkan perhatian tongkat ke tempat lain agar Bai Suzen bisa menyelesaikan ritualnya. Karena terpojok, Xiaoqing mengeluarkan pil iblis untuk mengimbangi kekuatan tongkat itu. Bersamaan dengan itu, keadaan Susian juga semakin memburuk karena api makin meluas. Dan tak lama setelah itu, Bai Suzen mengorbankan sedikit darahnya. Berkat itu, hujan pun turun dan api yang ada di restoran tersebut dapat padam. Karena Xiaoqing belum cukup kuat, ia dan Bai Suzen hampir terkena serangan tongkat itu. Untungnya, serangan tersebut dapat dihalau oleh tusuk rambut milik Bai Suzen. BTW, tusuk rambut ini pemberian dari Jing Song. Walaupun tusuk rambut tersebut berhasil menyelamatkan Bai Suzen dan Xiaoqing, tapi tusuk rambut itu patah setelah menerima serangan tongkat itu. Hal ini ternyata berpengaruh pada Jing Song yang ikut terluka akibat patahnya tusuk rambut tersebut. Scene berpindah di tempat Biksu Fahai, sempat tak berkutik melawan siluman itu. Untungnya, tongkat yang dihalau oleh Bai Suzen tadi langsung datang ke Fahai dan menyelamatkannya. Misi penyelamatan Bai Suzen berhasil. Terlihat, Susian mendapatkan banyak ucapan terima kasih dari orang-orang karena keberaniannya. Karena semua hal telah selesai, Xiaoqing mengajak Bai Suzen untuk pulang. Kembali ke pertarungan Biksu Fahai, walaupun Fahai dibantu oleh tongkat yang sempat memojokkan Bai Suzen dan Xiaoqing, Fahai tetap tidak mampu menandingi kekuatan siluman lipan itu. Dari sini sudah jelas seberapa besar kekuatan siluman lipan ini. Tapi walaupun begitu, siluman lipan ini cukup merasa terpojok. Terbukti bahwa ia memilih untuk kabur membawa semua anak kecil daripada memilih melanjutkan pertarungan. Kembali lagi ke Susian, terlihat Susian yang sedang kebingungan karena tidak menemukan Bai Suzen. Yang ia temukan hanyalah lentera teka-teki yang sudah rusak. Namun ia memilih untuk membawanya, lalu bukan Bai Suzen yang ia temui, malah Rui yang ia jumpai. Karena sifat Rui yang sangat manja ini membuat Susian terpaksa untuk mengurungkan niatnya mencari Bai Suzen dan memilih untuk mengantarkan Rui. Scene berganti di kuil Dewa Nuwa atau rumah Xiaoqing dan komplotannya. Xiaoqing tampak senang, ia berhasil menyelamatkan penduduk kota Lin'an, dan Bai Suzen menyadari bahwa Xiaoqing tak seburuk yang ia kira sebelumnya. Sedikit diperlihatkan pula adegan Susian yang tengah memperbaiki lampion tersebut. Lalu kembali ke tempat Xiaoqing yang tengah beristirahat. Di sini kita dapat mengetahui bahwa ternyata kelakuan Xiaoqing yang demikian karena ia kurang mendapatkan perhatian.
Mendengar hal itu, Bai Susan prihatin. Lalu ia mencoba memakai kekuatannya untuk menghias kuil itu dengan lampion agar Xiaoqing tak kesepian. Scene berganti di tempat Susian. Hari sudah pagi, terlihat kakak ipar Susian yang bernama Li Gongfu sedang tergesa-gesa. Karena kakak Susian ini adalah kepala polisi di Lin'an, Susian meminta tolong kakaknya untuk mencari Bai Susan. Sayangnya, Inspektur Li tak bisa membantunya karena ia sedang menangani semua kasus yang terjadi semalam, termasuk hilangnya anak-anak kota Lin'an. Inspektur Li menasihati Susian supaya Susian mengikhlaskan kepergian orang yang baru ia kenal. Lalu Susian kembali ke kamar. Saat berada di kamar, Susian terlihat galau. Di tengah kegalauannya tersebut, istri Inspektur Li atau kakak kandung Susian yang bernama Su Jiarong datang membawakan makanan. Saat Bibi Su menaruh makanan di meja, ia melihat kertas yang berisi puisi. Puisi itu berisi... Kopi itu hitam. Intinya semua bait yang ada di puisi itu menunjuk kepada suatu makna, yakni putih atau bahasa Cinanya bai. Sontak, Bibi Su menanyakan apakah maksud dari tulisan ini. Karena Susian ini sifatnya introvert, ia mencoba menyembunyikan perasaannya dan menjawab bahwa itu adalah resep obat. Obat lapar kali ya. Kopi itu hitam. Kembali ke tempat Xiaoqing. Terlihat Bai Susan yang tertidur di samping Xiaoqing dan Xiaoqing sudah bangun. Karena perhatian Bai Susan, Xiaoqing teringat kepada sosok ibunya. Terjadilah flashback di mana saat itu Xiaoqing yang belum bisa menjadi manusia sedang berjalan dengan ibunya. Di tengah perbincangan tersebut terdengar gemuruh yang membuat ibu Xiaoqing khawatir. Tanpa suatu alasan yang jelas, tiba-tiba saja ibu Xiaoqing pergi meninggalkan Xiaoqing dan memberikan pesan supaya Xiaoqing giat berlatih agar ia cepat menjadi manusia. Sepertinya ibu Xiaoqing tak ingin melibatkan Xiaoqing dalam suatu konflik, tapi belum jelas apa sebenarnya konflik yang terjadi. Tak lama setelah Xiaoqing melamun, Bai Susan bangun dan memberitahukan kepada Xiaoqing bahwa ia akan pergi. Karena tak ingin ditinggal oleh Bai Susan yang menurut Xiaoqing sangat berharga, maka ia memutuskan untuk mengikutinya dan merubah wujudnya agar lebih terlihat seperti saudara dari Bai Susan. Scene berpindah di tempat siluman Lipan. Terlihat anak-anak kecil yang sedang disandra. Terungkaplah fakta bahwa siluman ini menangkap beberapa anak karena dulunya siluman ini mempunyai seorang anak, lalu setelah itu anaknya meninggal. Tapi belum jelas apa penyebabnya, dan ibu ini atau siluman Lipan ini seperti belum ikhlas dengan kepergian anaknya. Lalu ia berencana untuk membangkitkannya kembali. Di sisi lain, masyarakat yang kehilangan anaknya panik dan sedang mengadu di depan kantor kepolisian. Terdapat fakta bahwa rata-rata anak yang diculik adalah anak tunggal. Dari kejauhan kerumahan tersebut ada Bai Susan dan Xiaoqing. Setelah mendengar keluhan masyarakat, Xiaoqing dan Bai Susan menyimpulkan bahwa pelaku penculikan anak ini pastilah siluman Lipan tersebut. Karena menurut Xiaoqing, semenjak kedatangan siluman Lipan tersebut sering terjadi kasus anak hilang. Lalu Bai Susan teringat dengan Chang Sheng dan memutuskan untuk menjenguknya. Di tengah perjalanan, Bai Susan tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Ternyata dia adalah Susian. Dan kebetulan sekali Susian juga sedang berencana untuk pergi ke rumah Nyonya Yu untuk memberikannya obat. Mereka bertiga pun memutuskan untuk pergi bersama. Scene berpindah di rumah Bibi Su. Terlihat kakak Susian ini makin penasaran dengan puisi yang ditulis Susian. Tak lama setelah itu suaminya datang. Bibi Su memberitahukan kepada suaminya bahwa Susian sedang jatuh cinta kepada seorang wanita yang bernama Bai. Dan Inspektur Li ingat bahwa tadi pagi Susian juga sedang mencari orang bernama Bai. Bibi Su sangat senang dengan hal ini karena sebelumnya Susian tak pernah tertarik pada perempuan. Belum puas rasa penasaran Bibi Su, tiba-tiba suaminya memberitahu kabar duka bahwa Chang Sheng hilang. Kembali ke tempat Susian dan Bai Susan, akhirnya mereka sudah sampai di rumah Nyonya Yu. Keadaan Nyonya Yu yang baru pulih dari sakitnya tiba-tiba saja kembali menjadi lesu karena hilangnya Chang Sheng. Lalu Nyonya Yu memberikan sebuah jimat, yang mana jimat itu sebenarnya pemberian dari siluman Lipan sebelumnya. Nyonya Yu pernah mendengar ucapan Chang Sheng bahwa Bai Susan memiliki kekuatan. Maka dari itu Nyonya Yu memberikan jimat itu dan berharap agar Chang Sheng bisa kembali. Di perjalanan pulang, Susian meminjam jimat yang diberikan tadi, dan ia menemukan sesuatu yang aneh. Dia mencium bau herbal yang samar dari dalam jimat itu, kata Susian. Bai Susan pun ingin mengerti lebih dalam tentang petunjuk yang ditemukan Susian. Namun karena hari agak sore, maka Susian mengajak Bai Susan untuk membahasnya lebih dalam di rumahnya besok. Ajakan ini ditolak oleh Xiaoqing karena sebenarnya ia iri dengan kedekatan antara Bai Susan dan Susian. Mereka pun berpisah dan memutuskan untuk membahasnya lain kali.
Scene berpindah di kantor polisi. Terlihat sepasang suami istri yang sedang mengadu bahwa anak mereka hilang. Dan dia juga memberikan barang kesayangan milik anaknya berupa kipas kepada Inspektur Lee. BTW kipas ini sama, juga dibeli dari toko siluman lipan. Dan saat Inspektur Lee menerimanya, ia mencium bau yang aneh dari kipas tersebut. Ia pun memutuskan untuk patroli. Setelah berpatroli, hasil yang ia dapati nihil, tak ada yang valid. Namun di tengah kebingungan tersebut, Biksu Fahai datang dan memberitahukan bahwa semalam ia kewalahan melawan pelaku penculikan ini. Merasa mendapat sebuah titik terang, Inspektur Lee langsung mengajak Fahai mampir ke rumah untuk membicarakan lebih dalam. Sesampainya di rumah, Fahai memberitahukan bahwa pelaku penculikan adalah siluman lipan yang berusia 3000 tahun. Saat perbincangan semakin serius, tiba-tiba saja tongkat pendeteksi Fahai mendeteksi keberadaan hawa siluman. Ia pun keluar untuk mencari, dan mengejutkan sekali, hawa itu mengarah kepada Susian yang baru datang. Diawali dengan Fahai yang heran dengan Susian yang memiliki hawa siluman. Fahai menanyakan dengan siapakah Susian sebelum datang ke sini, dan kenapa Anda membawa hawa siluman. Lalu Susian ingat bahwa Fahai adalah biksu yang pernah mengintip Rui sebelumnya. Susian memberitahukan kepada kakaknya bahwa Fahai adalah biksu yang genit. Karena takut terjadi salah faham, Fahai akhirnya berpamitan dan memilih untuk pergi. Dan Inspektur Lee mencoba untuk menangkap Fahai karena ia kira Fahai adalah biksu yang sesat. Ternyata sedari tadi Bai Suzhen dan Xiaoqing mengikuti Susian, dan hal inilah yang membuatnya berhawa siluman. Dan ketika Fahai pergi, Bai Suzhen dan Xiaoqing menampakkan dirinya. Hari sudah malam, terlihat Inspektur Lee yang kelelahan karena ia tidak berhasil menangkap Fahai. Kebetulan sekali istrinya sudah menyiapkan makan malam. Ketika ia akan makan, istrinya melarangnya dan menyuruhnya untuk mencuci tangannya terlebih dahulu. Inspektur Lee kesal dan memilih untuk ngeteh saja. Lalu datanglah Susian dan bertanya, kenapa Inspektur Lee tidak makan? Inspektur Lee menjelaskan yang telah terjadi dan menyuruh Susian untuk mengecek tangannya, apakah kotor atau tidak. Saat Susian mengeceknya, Susian mencium bau yang aneh dari tangan kakaknya. Susian menanyakan bahwa apakah itu. Inspektur Lee menceritakan bahwa mungkin bau ini ia dapati setelah memegang wewangian milik orang yang kehilangan anak. Lalu Susian ingat bahwa ia pernah mencium bau yang sama pada wewangian milik Changseng. Wewangian itu ternyata adalah jenis serbuk naga langit atau biasa disebut serbuk lipan yang harganya sangat mahal dan tidak mungkin keluarga Changseng yang sederhana mampu membelinya. Susian menemukan fakta bahwa setiap anak yang hilang pastilah memiliki wewangian ini. Dan yang membuat heran, saat festival begitu banyak orang, bagaimana bisa pelaku pencurian hanya mencuri anak tunggal? Pastilah sang pelaku memberikan wewangian itu kepada korban dengan tujuan ia bisa menemukannya dengan mudah. Dan sudah pasti pelaku ini memiliki penciuman yang sangat tajam. Ringkasnya, orang yang memberikan wewangian itu pastilah pelakunya, jelas Susian. Inspektur Lee menemukan petunjuk bahwa kantong itu dibuat dengan cara disulam. Pasti pelaku ini merupakan tukang sulam. Inspektur Lee sempat merasa keberatan karena di Lin'an ada ratusan toko sulam dan harus mulai dari manakah ia? Untungnya Susian paham bahwa jenis sulaman yang ada di kantong wewangian itu adalah jenis sulaman bian yang langka. Sedangkan di kota Lin'an rata-rata mereka menggunakan sulaman jenis Su. Dan kesimpulan dari semua diskusi ini, Inspektur Lee hanya tinggal menanyakan kepada keluarga yang kehilangan anak di manakah ia terakhir kali mengunjungi toko sulam. Dan dari seluruh toko yang diberitahukan oleh keluarga korban, maka Inspektur Lee tinggal menyeleksi manakah yang memakai teknik sulaman bian. Scene berpindah di kuil Dewa Nua. Terlihat teman-teman Xiaoqing kaget dengan keputusan Xiaoqing untuk melawan Lipan. Xiaoqing meminta pendapat kepada teman-temannya tentang kelemahan siluman Lipan. Dan salah satu temannya menjawab bahwa Lipan pasti takut dengan ayam. Di pagi harinya, Xiaoqing dan Bai Suzhen mencari ayam di sebuah kandang. Terjadi perdebatan tentang siapakah yang menangkap ayam. Lalu Bai Suzhen mengompori Xiaoqing, "Kau takut dengan ayam ya?" Karena tak ingin diredahkan, Xiaoqing pun turun untuk menangkap ayam. Terlihat jelas bahwa Xiaoqing ketakutan untuk menangkapnya. Dan ketika ia sudah berhasil menangkap satu ayam, tiba-tiba saja Bibi Su atau kakak ipar Susian datang dan menuduh mereka sebagai pencuri.
Ya, benar sekali. Rupanya tak sengaja Bai Susan dan Xiaoqing datang ke rumah Bibisu. 好解释的。 Ketika Bibisu akan memanggil suaminya, Susian datang dan memberitahukan bahwa Inspektur Lee sudah berangkat ke kantor. Bibisu bertanya kepada Susian apakah ia mengenal mereka. Sontak, Susian langsung menyebut nama Bai Susan yang membuat kakaknya sadar bahwa dialah orang yang selama ini membuat adiknya jatuh cinta. Karena tak ingin ada kesalahpahaman, Bibisu bertanya mengapa mereka sampai ke kandang ayam. Bai Susan terlihat salting akan hal itu. Untungnya Xiaoqing tak kehabisan akal. Ia beralasan bahwa ayam-ayam yang ada tiba-tiba saja mematuk Bai Susan, dan Xiaoqing menangkapnya untuk melindungi Bai Susan. Merasa penasaran, Susian menanyakan tujuan mereka berdua berkunjung. Dengan sigap, Xiaoqing beralasan lagi bahwa mereka datang ingin menanyakan kabar tentang pencarian Chang Sheng. Bibisu meminta maaf dan menganggap ini sebagai salah paham. Lalu Bibisu menawarkan mereka sarapan sebagai permohonan maafnya. Xiaoqing pergi dengan Bibisu dan Bai Susan berkeliling dengan Susian. Saat berjalan-jalan, Susian memberitahu Bai Susan bahwa ia akan berusaha menemukan cara agar Chang Sheng bisa kembali. Tak sengaja Bai Susan keceplosan. Ia berkata, "Tidak, kamu jangan terlibat. Ini siluman punya..." Dan cepat ia membenahi kalimatnya menjadi, "Ini termasuk kasus yang diurus oleh kantor pengadilan." Untungnya, Susian tidak menaruh rasa curiga dan ia memberitahu bahwa kakaknya bekerja di kantor pengadilan. Bai Susan merasa senang, lalu ia menitipkan sebuah serbuk yang dibungkus oleh kertas untuk diberikan kepada kakak Susian. Susian tahu bahwa serbuk atau bubuk ini adalah mugwort. Bubuk ini merupakan musuh dari Lipan, kata Susian. Bai Susan heran, kenapa Susian tahu soal Lipan, padahal dia adalah manusia biasa. Susian lalu menjelaskan bahwa pasti Bai Susan juga menyadari bahwa di kantong wewangian milik Chang Sheng ada serbuk Lipan. Karena sarapan sudah siap, mereka pergi untuk makan bersama. Saat mencicipi hidangan tersebut, Bai Susan teringat dengan masakan yang pernah ia masak bersama Susian. Mendengar hal itu, Bibisu memberikan kode bahwa Susian itu jarang masak. Sepertinya, Susian berbeda terhadap Bai Susan. Dengan polosnya, Bai Susan menjawab bahwa Susian memang berbeda dari yang lain. Karena tertarik, Bibisu bertanya mengenai latar belakang keluarga Bai Susan, dan sekali lagi, Xiaoqing menjadi penyelamatnya. Xiaoqing bercerita bahwa Bai Susan adalah putri dari keluarga Bai di kota Furong. Tuan rumah kami adalah pejabat yang terkenal di daerah setempat. Sayangnya, orang tua mereka sudah meninggal, yang mengharuskan mereka pergi dari kota Shuzhong dan mencari kerabat jauh di Lin'an. Sesampainya di Lin'an, ternyata kerabat jauh tersebut telah pindah rumah. Mereka berdua pun tinggal di Qingbo. Karena merasa kasihan, Bibisu bersedia membantu mereka jika mereka butuh apa-apa. Dan kebetulan sekali, Bai Susan membutuhkan ayam jantan. Pikiran kalian pasti sama. Ayam jantan ini pasti digunakan untuk melawan siluman Lipan. Sayangnya, ya begitulah. Setelah selesai, mereka berpamitan dan diantarkan pulang oleh Susian. Lalu ketika di dermaga, mereka sempat berbincang sejenak, dan karena Xiaoqing tak ingin berlama-lama dengan Susian, Xiaoqing mengerjainya agar Susian kembali ke rumah dengan cara membuat baju Susian basah. Karena hal itu, Susian pun pulang untuk segera mengeringkan bajunya. Ia khawatir jika Susian benar-benar mencari Qingbo, tempat tinggal mereka. Tak kehabisan akal, untungnya mereka menemukan sebuah kastil tua yang sudah tidak ditinggali. Xiaoqing menyihirnya agar tempat itu jadi layak, dan Bai Susan menambahkan makhluk hidup pelengkap, yakni kupu-kupu, katak, serangga, dan lain-lain, agar tempat itu terlihat lebih alami tentunya. Hanya saja ada satu masalah lagi, mereka harus segera mengalahkan siluman Lipan agar hidup mereka bisa aman. Tiba-tiba saja teman lama Bai Susan datang untuk menawarkan bantuan. Perkenalkan, Sandy. Maksud Mimin, Jingsong. Perbincangan berganti di dalam, mereka membahas hal yang sama, yakni siluman Lipan. Jingsong khawatir sebab siluman Lipan ini sudah mampu menghadapi dewa. Karena Bai Susan memohon, akhirnya Jingsong bersedia untuk ikut serta membantunya. Lalu Bai Susan memberikan sebuah mutiara milik Chang Sheng agar Jingsong bisa melacak keberadaan Chang Sheng dengan teman-teman tupai Jingsong. Di malam harinya, para tupai mencari keberadaan Chang Sheng.
Scene berganti di tempat siluman Lipan. Terlihat seluruh anak kecil diikat dan yang menarik, Changsang ditempatkan sebagai tumbal utamanya. Lalu terjadilah flashback di mana sang siluman Lipan ini berbicara dengan anak perempuan. Ya, benar sekali, dialah anak dari siluman Lipan ini. Di sini anaknya berjanji bahwa dia akan selalu bersama ibunya. Karena dia dilahirkan dengan sebuah mutiara naga di mulut, dia akan selalu mengenakannya dan dengan itu pula pasti ibunya akan mengenalinya. Sebentar, ini perlu penjelasan. Dalam kepercayaan orang Cina, setelah mereka meninggal, maka mereka akan bereinkarnasi. Nah, kemungkinan besar, bila anak dan ibu ini bereinkarnasi, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan berpisah dalam takdir lain, atau lebih tepatnya keluarga yang berbeda. Kesimpulannya, anak ini berjanji kepada siluman Lipan, kelak jika mereka bereinkarnasi dan berpisah, maka anak ini akan tetap mengenakan mutiara ini, dan dengan itu siluman Lipan ini akan mengenali anaknya. Terungkap fakta juga bahwa mutiara yang dikenakan Changsang ini sama dengan yang dikenakan oleh anak siluman Lipan. Kembali lagi ke cerita, lalu ada salah satu fakta mengejutkan lagi bahwa penyebab dari anak siluman Lipan ini meninggal ternyata karena siluman Lipan ini merupakan salah satu istri dari raja. Dan di saat itu, dia sudah menjadi siluman. Karena hubungan raja dan siluman ini, mereka melahirkan anak dengan mutiara di mulutnya. Dan karena hal itu pula, sang raja ditimpa kesialan, yakni mengalami kekalahan berulang kali. Untuk menghilangkannya, salah satu istri raja membuang siluman Lipan ke dalam lubang beracun bersama anaknya. Kembali ke masa sekarang, siluman Lipan terlihat sedih mengingat itu semua. Dapat kita ketahui bahwa siluman Lipan kali ini akan membuka altar, yakni penghubung antara alam manusia dan alam gaib pada saat gerhana bulan. Yang mana pada saat itu merupakan waktu ketika energi yin berada pada titik maksimumnya. Dan saat itulah ia akan mengorbankan semua anak-anak itu untuk melebihi pertapaan 3000 tahunnya untuk mengembalikan anaknya. Scene berganti di tempat Bai Suzhen. Terlihat tupai Jingsong yang melaporkan keadaan anak-anak yang disandra kepada Jingsong. Dari info yang didapat, siluman Lipan akan memakan semua anak pada malam gerhana bulan atau besok malam. Jika mereka ingin menyelamatkan semua anak, maka mereka bertiga harus menyergap siluman Lipan pada siang hari, saat dimana siluman Lipan itu lemah. Xiaoqing juga memberikan saran bahwa jika mereka bertiga tidak mampu untuk mengalahkan siluman Lipan, mungkin saja mereka bisa meminta bantuan dari sukarelawan. Siapakah dia? Hari sudah pagi, Xin berpindah di kuil. Ternyata kuil itu merupakan tempat di mana Fahai berlatih. Terlihat Fahai yang sedang bermeditasi dan Xiaoqing datang mendekati. Fahai tersadar dari meditasinya karena mendengar suara dari tongkatnya. Ternyata, Xiaoqing yang berwujud ular sudah melingkari tongkat tersebut. Lalu Xiaoqing memprovokasi Fahai dengan tujuan agar Fahai mengejarnya. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Xiaoqing dan Fahai. Xin berpindah di rumah Susian. Terlihat Inspektur Li akan berangkat ke kantor. Sebelum berangkat, Susian memberitahu bahwa ia sempat mengecek di apotik Lin An mengenai serbuk Lipan. Dan dari data yang ada, tidak ada sama sekali yang membeli serbuk tersebut. Dengan kata lain, jika pelaku tidak membelinya, maka pastilah pelaku itu membuatnya sendiri. Jadi bisa dipastikan rumah pelaku tersebut banyak memelihara Lipan. Maka dari itu, Susian memberikan serbuk Mugwort kepada kakaknya. Dan ketika ia ditanya apakah ini buatanmu sendiri, Susian mengiyakan. Alasannya, karena Susian tak ingin kakaknya tahu tentang kedekatannya dengan Bai Suzhen. Sesampainya di TKP, terlihat Inspektur Li sudah siap menyergap dengan beberapa anak buahnya. Ia sempat menjelaskan kenapa toko ini yang dipilih. Toko ini adalah milik orang yang bernama Wu, lebih tepatnya Nyonya Wu, dan di toko ini adalah satu-satunya toko yang ahli dalam teknik sulaman Bian. Menurut data kependudukan di Lin An, Nyonya Wu baru pindah dari kota Bian ke kota Lin An 2 bulan lalu. Dan sejak saat itulah banyak kasus anak hilang. Maka, toko inilah yang paling berpotensi sebagai pelakunya, kata Inspektur Li. Tiba-tiba saja muncullah sosok Nyonya Wu ini atau siluman Lipan. Segera pasukan polisi mengepungnya, karena ia merupakan siluman yang kuat. Untuk menghadapi manusia bukanlah masalah baginya. Semua pasukan Inspektur Li tumbang dalam sekejap. Ketika Inspektur akan melarikan diri, ia ditangkap oleh siluman ini. Dan di saat itulah Bai Suzhen dan Jingsong datang. Berkat Bai Suzhen, Inspektur Li hanya dibuat pingsan. Terjadilah percakapan antara mereka yang mana Bai Suzhen menanyakan alasan Nyonya Wu sampai membunuh seseorang. Tak mau membuang waktu, Nyonya Wu meninggalkan mereka untuk bersiap melakukan ritualnya dan ia masuk ke ruangan tersembunyi. Bai Suzhen dan Jingsong pun mengikutinya.
Ketika berada di ruang penyanderaan, terjadilah pertarungan antara Nyonya Wu dengan Bai Suzhen yang dibantu Jing Song. Kebetulan sekali Bai Suzhen berada tepat di depan Chang Sheng agar serangan Nyonya Wu tak mengenai Chang Sheng. Namun karena tak cukup kuat, Bai Suzhen tak sempat melawan dan harus menghindari serangan itu. Naas serangan itu tepat menembus jantung Chang Sheng dan ia tak terselamatkan. Nyonya Wu tersenyum melihat Bai Suzhen yang sedih. Ia mengatakan kesedihannya tak sebanding dengan Nyonya Wu. Ketika Bai akan membalasnya, mutiara milik Chang Sheng jatuh. Nyonya Wu terkejut mengapa mutiara itu bisa sampai ke tangan Bai Suzhen, dan Bai Suzhen menjelaskan yang terjadi. Terlihat kekecewaan Nyonya Wu yang telah membunuh reinkarnasi anaknya sendiri, dan ia heran mengapa ia tidak bisa merasakan hawa dari mutiara tersebut. Dijelaskan bahwa semua kekuatan mutiara ini digunakan untuk melindungi jiwa sehingga menjadi gelap. Dan sekarang jiwa itu baru kembali, maka dari itulah mereka baru bisa merasakan hawa dari mutiara tersebut. Nyonya Wu nekat membuka gerbang reinkarnasi supaya ia bisa mengembalikan Chang Sheng sesegera mungkin, walaupun gerhana bulan belum dimulai. Dan ini akan berdampak pada kekuatan Nyonya Wu. Mereka berdua pun masuk ke dalam portal tersebut. Sesampainya di sana, yakni jembatan reinkarnasi, terlihat jiwa Chang Sheng yang berusaha masuk ke lentera jiwa. Tetapi, jiwa Chang Sheng tidak mampu. Kegunaan lentera jiwa ini adalah menampung jiwa orang yang wafat. Dan lentera jiwa ini nantinya akan disucikan oleh air di sungai pelupaan. Hal itu akan menghapus semua ingatan jiwa yang telah disucikan dan akan melakukan reinkarnasi kembali. Di sisi lain, Nyonya Wu membawa lentera jiwa untuk menyerap jiwa Chang Sheng. Dan ia berniat untuk menggunakan batu 3 kehidupan untuk melihat memori terdalam milik Chang Sheng. Dan diperlihatkanlah memori kehidupan Chang Sheng yang silih berganti bereinkarnasi. Disitulah jiwa Chang Sheng berbicara bahwa ia tidak sanggup lagi untuk membawa mutiara ini setelah ratusan tahun bereinkarnasi. Saat Nyonya Wu akan menyentuh mutiara itu, tiba-tiba saja mutiara itu hancur. Scene berganti di tempat Inspektur Lee. Terlihat ia sudah sadarkan diri dari pingsannya. Ia mengingat apa yang telah terjadi. Lalu ia pergi untuk mencari Susian. Mungkin Inspektur Lee berencana untuk menyembuhkan pasukannya yang terkena gigitan lipan. Kembali lagi di jembatan reinkarnasi, Bai Suzhen baru menyadari bahwa Chang Sheng adalah reinkarnasi dari anak Nyonya Wu. Dan faktanya, setiap ia bereinkarnasi, ia selalu dibunuh oleh Nyonya Wu yang tak sadar bahwa itu adalah reinkarnasi dari anaknya sendiri. Lalu Bai Suzhen mengerahkan kekuatannya untuk menyatukan roh Chang Sheng. Dan Jing Song ikut membantunya. Scene berpindah. Terlihat Xiao Qing berhasil membawa Fa Hai sampai ke toko Nyonya Wu. Dan di sini tujuan Fa Hai berubah karena tongkatnya mendeteksi hawa siluman yang lebih berbahaya, yakni siluman lipan ini. Ia pun bergegas masuk bersama dengan Xiao Qing. Kembali ke Bai Suzhen yang sedang berusaha mengembalikan jiwa Chang Sheng. Karena larut dalam kesedihan, Nyonya Wu dikendalikan oleh sosok siluman lipan yang murni. Dan sekarang ia berbalik menyerang Bai Suzhen dan tak peduli terhadap jiwa Chang Sheng lagi. Ia berencana ingin mengambil pil siluman milik Bai Suzhen. Dibuka dengan scene di mana Bibi Wu telah dikendalikan oleh siluman lipan. Ketika siluman lipan akan menyerangnya, Bibi Wu yang setengah sadar menahan serangan siluman lipan itu. Siluman lipan mencoba membujuk Bibi Wu untuk bekerja sama supaya mereka bisa mendapatkan inti mutiara dari Bai Suzhen. Di sisi lain, Fa Hai dan Xiao Qing berhasil menyusul Bai Suzhen. Tongkat Fa Hai yang semula diam tiba-tiba saja lepas karena menemukan keberadaan hawa siluman yang sangat jahat dan langsung menyerang Nyonya Wu. Siluman lipan yang ada di dalam tubuh Nyonya Wu sadar bahwa mereka bukan tandingan dari Biksu Fa Hai jika mereka terus berada di jembatan reinkarnasi. Karena bila siluman berada di jembatan itu terlalu lama, maka kekuatan mereka akan perlahan menghilang. Akan tetapi, Nyonya Wu tetap bersikukuh untuk menghidupkan anaknya. Dan hal ini mengharuskan Nyonya Wu melepaskan siluman lipan. Dan Mimin baru sadar bahwa Nyonya Wu itu adalah jenis siluman yang bergabung dengan roh manusia. Hal ini pula yang membuat kekuatan hitam dari siluman lipan bertambah kuat. Berbeda dengan Bai Suzhen, Jing Song dan Xiao Qing yang murni siluman saja. Ketika Nyonya Wu berhasil memisahkan dirinya dengan siluman lipan, tanpa pikir panjang, siluman lipan kabur untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi, Fa Hai sang biksu menghadangnya. Di lain sisi, Nyonya Wu yang sekarat masih mencoba untuk menggapai roh Chang Sheng yang akan hancur. Karena Bai Suzhen baik hati, jadi Bai Suzhen membantu untuk menyelamatkan roh Chang Sheng lagi. Scene berganti di toko Nyonya Wu, tempat di mana pasukan Inspektur Lee dikalahkan. Inspektur Lee telah kembali ke toko bersama Susian.
Susian di sini membantu untuk mengecek keadaan pasukan inspektur yang tak sadarkan diri dan mungkin Susian sedang mencari cara untuk mengobati mereka. Lalu kembali lagi ke jembatan reinkarnasi, Fahai yang terpojok dan hampir terkena racun siluman lipan diselamatkan oleh Xiao King. Tak jauh dari tempat mereka bertarung, Bai Susan masih berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan roh Changsheng. Nyonya Wu dengan sedikit energi kehidupannya pun memaksakan diri untuk menyelamatkan roh Changsheng dengan cara memberikan inti pil siluman miliknya. Berkat usaha itu, roh Changsheng terselamatkan dan dapat masuk kembali ke bunga lentera jiwa. Namun sayangnya, hal itu bukanlah hal yang gratis. Nyonya Wu harus kehilangan nyawanya untuk kehidupan anaknya kembali, dan Nyonya Wu tidak bisa bereinkarnasi. Perjuangan tak sampai situ, kawan. Bai Susan harus membantu jiwa Changsheng untuk melewati jembatan reinkarnasi yang hanya bisa dilewati oleh roh-roh yang bereinkarnasi. Apabila ada energi kehidupan yang masuk ke sana, maka energi kehidupan tersebut akan terserap dan hilang. Singkatnya, hal itu sama saja dengan bunuh diri bagi Bai Susan. Kembali ke pertempuran, berkat bantuan dari Xiao King, Fahai dapat mengembalikan keadaan dan memojokkan siluman lipan. Lalu di tempat Susian terlihat keadaan juga membaik karena pasukan Inspektur Li sudah sadarkan diri dan Inspektur Li menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Susian juga bingung dengan keadaan yang terjadi. Menurutnya hal ini tak masuk akal ada lipan di toko sulam, karena lipan adalah makhluk yang dominan dengan energi yin atau energi yang buruk. Bisa juga diartikan sebagai keadaan yang lembab dan tidak suka energi yang atau energi yang terang, bisa juga diartikan sebagai keadaan yang kering. Jadi intinya berbeda dengan keadaan toko sulam yang selalu ramai dikunjungi manusia dan memiliki dampak energi yang atau energi yang terang. Seharusnya lipan tidak betah hidup dalam keadaan seperti ini, kata Susian. Tapi karena Susian cerdas, ia menemukan petunjuk dari lukisan besar. Dalam kebiasaan orang Cina, lukisan besar ini harusnya ditaruh di aula utama. Namun di sini berbeda, lukisan ini malah ditaruh di belakang. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya setelah diamati dengan seksama, mereka mendengar tangisan anak kecil dari balik lukisan tersebut. Mereka pun bergegas menerobosnya. Kembali ke pertempuran Fahai dengan siluman lipan. Karena terpojok, siluman memutuskan untuk meledakkan diri dan mati bersama Fahai dan Xiao King. Untungnya, Fahai masih memiliki mangkuk emas yang bisa melindungi mereka dari ledakan tersebut. Lalu Bai Susan yang berhasil mengantarkan roh Changsheng berusaha untuk kembali ke tempat Jing Song. Tapi karena Bai Susan memiliki energi kehidupan, maka ia diserap oleh pohon reinkarnasi. Tak ingin kehilangan teman kecilnya, Jing Song langsung membantu Bai Susan untuk meloloskan diri dari jembatan reinkarnasi. Xiao King yang melihat hal tersebut pun langsung bergegas menyelamatkan Bai Susan juga. Tapi anehnya, Biksu Fahai masih bimbang untuk menyelamatkan Bai Susan, karena nyatanya mereka adalah siluman yang dapat membahayakan nyawa manusia juga. Dalam keadaan itu, Fahai teringat dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, bahwa walau siluman, mereka juga dapat menuju ke dalam kehidupan abadi jika mereka berhati baik. Akhirnya dengan memantapkan hati, Fahai menyelamatkan mereka bertiga dari jembatan reinkarnasi. Dan bersama, mereka bertiga pun keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka kembali ke toko Nyonya Wu, Fahai berpesan kepada para siluman bahwa untuk kali ini, ia tidak akan menghukum mereka. Tapi jika di lain waktu, mereka terbukti melakukan kesalahan, maka Fahai tidak akan menahan diri untuk menghukum mereka. Fahai pun pergi meninggalkan mereka. Bersamaan dengan itu, Inspektur Li dan Susian telah mengamankan seluruh anak kecil yang disandra. Tak lama setelah itu, datanglah Ruyi yang tiba-tiba saja menggandeng Susian. Lantas hal ini pasti membuat Bai Susan yang menaruh hati pada Susian menjadi cemburu. Untuk mengalihkan perhatian, Xiao King mengajak mereka pulang, dan ketika akan beranjak, Bai Susan pingsan karena telah kehilangan energi yang cukup banyak setelah menyelamatkan roh Changsheng tadi. Susian melihat hal tersebut dan berniat untuk membantu mengecek keadaan Bai Susan, namun Jing Song tidak memperbolehkannya. Sepertinya Jing Song juga menaruh rasa terhadap Bai Susan, dan ia tidak ingin momen superhero ini direbut oleh Susian. Jing Song dan Xiao King pun pergi membawa Bai Susan meninggalkan Susian. Keesokan harinya, Susian pergi untuk berkunjung ke rumah Nyonya Yu atau ibunya Changsheng. Sesampainya di sana, Susian bertemu dengan suami Nyonya Yu. Susian bertanya mengenai keadaan Nyonya Yu dan ingin menjenguknya. Lalu suami dari Nyonya Yu ini mengajak Susian ke kamar untuk menemui Nyonya Yu. Alangkah mengejutkannya, ketika mereka berdua masuk ke rumah, Nyonya Yu sudah bersiap untuk melakukan bunuh diri.
Untungnya hal itu dapat diselamatkan karena kedatangan Susian dan suami Nyonya Yu yang tepat waktu. Scene berpindah. Terlihat Bai Suzhen yang tengah berjalan-jalan santuy bersama Xiaoqing. Di situ Bai Suzhen berbicara bahwa setelah kepergian Chang Sheng, ia ingin menjenguk keadaan Nyonya Yu. Sesampainya di depan rumah, mereka melihat roh Chang Sheng yang sedang masuk ke dalam rumah. Melihat hal tadi, Bai Suzhen dan Xiaoqing bergegas menuju ke rumah Nyonya Yu. Dan di situ, roh Chang Sheng langsung kembali ke dalam rahim Nyonya Yu dan bereinkarnasi kembali menjadi bayi. Akhirnya di tengah keadaan sedih tersebut, Bai Suzhen mencoba menenangkan Nyonya Yu bahwa seharusnya Nyonya Yu tidak melakukan hal itu karena Nyonya Yu juga harus memikirkan nasib janin yang ada dalam kandungannya. Hal tersebut lantas membuat Nyonya Yu agak senang karena kepergian Chang Sheng dapat diobati dengan hadirnya bayi yang dikandungnya, walau sebenarnya bayi yang dikandungnya adalah reinkarnasi dari Chang Sheng sendiri. Dan untuk meyakinkan Nyonya Yu, Susian mengeceknya lagi, apakah hamil atau tidak. Dan dari kejadian tersebut, sekali lagi Susian dibuat kagum oleh kepintaran Bai Suzhen. Di perjalanan pulang, Bai Suzhen memberikan pesan terhadap Xiaoqing bahwa dunia adalah fana dan penuh dengan godaan. Kita harus bersabar dan menghadapinya dengan hati agar nantinya kita bisa menuju ke tempat keabadian, yakni nirvana. Tak berselang lama, Susian memanggil Bai Suzhen dari kejauhan. Di sana Susian bilang ingin mengatakan sesuatu. Di situ Susian mengatakan bahwa bagaimana cara Bai Suzhen bisa mengetahui kehamilan Nyonya Yu tanpa memeriksa nadinya. Ya mungkin para cewek paham lah ya bagaimana perasaan Bai Suzhen, karena ternyata kedatangan Susian hanya menanyakan hal tersebut. Akhirnya Bai Suzhen memberitahu rahasianya bahwa sederhana saja, aku dan Nyonya Yu adalah wanita dan kamu adalah laki. Setelah mengucapkan hal tersebut, Bai Suzhen pun langsung beranjak pergi. Tak jauh dari tempat mereka berpisah, Bai Suzhen bertanya kepada Xiaoqing tentang manusia. Lalu Xiaoqing mengatakan bahwa manusia itu licik, terkadang mereka bermuka dua. Bai Suzhen yang penasaran akan sifat asli Susian ingin mengajak Xiaoqing untuk melihat seperti apa sebenarnya Susian. Mereka pun berpindah ke tempat kerja Susian dan mereka menggunakan jurus tak terlihat seperti di episode 4 dan memata-matainya untuk mencari tahu seperti apakah Susian sebenarnya. Untungnya mereka datang pada waktu yang tepat. Di sana Susian dihadapkan dengan kondisi memeriksa sejumlah wanita-wanita genit yang sempat menggoda Susian bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membayar. Bagaimana kalau mereka melakukan lu pada yang nonton jangan sok-polos ya. Tapi karena Susian ini anak soleh, berbakti kepada kedua orang tua, baik dan tidak sombong kayak, maka ia memberitahu wanita-wanita itu bahwa di apotik sini tidak boleh berhutang. Dan setiap obat yang ada itu membutuhkan uang untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Mendengar perkataan itu, para wanita penggoda tersebut pergi meninggalkan Susian yang teguh dengan pendiriannya. Melihat kejadian itu pula, Bai Suzhen semakin yakin bahwa Susian memanglah orang yang baik dan tidak bermuka dua. Lalu tak berselang lama, datanglah Ruyi yang marah-marah sebab Susian mempersilahkan para wanita-wanita dari tempat hiburan tersebut masuk ke apotik milik ayah Ruyi. Susian juga menjelaskan karena dia adalah seorang tabib, maka dia harus merawat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Namun Ruyi masih tak terima dengan hal tersebut, dan didasarkan rasa cemburunya, Ruyi melarang Susian untuk mempersilahkan wanita-wanita tadi masuk ke apotik milik ayahnya. Bai Suzhen yang melihat hal tersebut merasa senang karena ternyata dugaan ia mengenai hubungan antara Susian dan Ruyi selama ini hanya salah paham. Selesainya bekerja, Susian langsung pulang. Bai Suzhen dan Xiaoqing juga masih mengikuti dan masih belum puas dengan hasil investigasi mereka. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu saat perjalanan pulang. Berlanjut ke Susian yang sedang dalam perjalanan pulang, ia menemukan sebuah uang. Dan tak berselang lama, terdapat seorang lelaki yang kehilangan uang. Ketika uang tersebut akan diberikan kepada pemuda berbaju putih ini, datanglah satu pemuda berbaju hijau yang kehilangan uang juga. Susian dibuat bingung dengan hal ini. Pertama, Susian mencoba memastikan mereka siapakah yang mengetahui jumlah uang yang ditemukan oleh Susian. Namun jawaban mereka sama. Karena Susian jeli, ia ingat bahwa tiba-tiba saja mereka datang hampir bersamaan dan terlihat bahwa mereka cukup dekat. Bukankah tidak masalah bahwa uang ini diberikan ke salah satu dari mereka, baik yang berbaju putih atau yang berbaju hijau? Namun pemuda berbaju hijau ini malah menyangkal hubungan mereka, dan akhirnya Susian menyimpulkan bahwa ternyata mereka hanya mencoba mengetes Susian.
Alasannya karena Susian menemukan kejanggalan ketika ia mengatakan memberikan uangnya ke salah satu dari pemuda ini. Mereka tidak mempermasalahkannya. Malahan mereka hanya menyangkal kedekatan hubungan mereka, bukan meminta uangnya. Pemuda berbaju putih ini pun mengakuinya bahwa mereka hanya mencoba mengetes Susian dan mengaku bahwa dia dan pemuda berbaju hijau ini adalah teman. Mereka pun berpisah. Tak jauh dari tempat mereka berpisah, kedua pemuda ini menampakkan wujud aslinya. Ternyata dia adalah Bai Susan dan Xiaoqing yang sudah bersekongkol. Dan setelah itu semua, Bai Susan mengakui kepintaran dan kejelian dari Susian sambil bengong senyum-senyum sendiri. Dan Xiaoqing melihat hal tersebut. Untuk mengalihkan topik, Bai Susan lalu berkata kepada Xiaoqing, "Apakah kau sudah puas dengan semua tesmu kali ini terhadap Susian?" Namun Xiaoqing paham yang dirasakan oleh Bai Susan dan balik bertanya, "Bukankah harusnya aku yang bertanya begitu? Apakah kau puas dengan Susian?" Scene berpindah di rumah Inspektur Lee. Terlihat bahwa Susian ini sedang mengobati kakaknya yang tengah kelelahan. Setelah itu, Bibi Wu memarahi Inspektur Lee karena ia terlalu memaksakan diri, sehingga membuat tubuhnya kesakitan sendiri. Lalu Susian menenangkan Bibi Su dan menjelaskan bahwa kakaknya sudah bekerja keras. Bukankah sebaiknya kita merayakan keberhasilannya? Inspektur Lee menyetujuinya dan berniat membuat pesta di luar rumah. Tapi berbeda dengan Susian yang ingin membuat pestanya di rumah. Karena menurut Susian, pesta yang diadakan di rumah akan lebih mudah untuk mengundang orang-orang lebih banyak. Dan Bibi Su yang mendengar hal tersebut paham akan apa yang diinginkan Susian ini. Lalu Bibi Su memancing Susian, "Memangnya siapa yang ingin kau undang?" Karena Susian pemalu, ia malah mengatakan bahwa ia akan menurut pada kakaknya saja. Akhirnya Bibi Su pun memberikan usulan, "Bagaimana kalau kita undang Bai?" Susian pun bersemangat mendengar hal tersebut, dan Bibi Su menyuruh Susian untuk menulis serta mengirim surat undangannya langsung ke rumah Bai Susan. Scene berpindah di tempat Fahai berlatih. Terlihat Fahai yang tengah bermeditasi. Tak lama setelah itu datanglah guru Fahai dan bertanya, apakah yang ia mimpikan dalam meditasinya. Fahai menjawab bahwa ia bermimpi menjadi iblis dan ia dimusnahkan oleh dirinya yang lain. Fahai meminta penjelasan akan mimpi tersebut. Lalu gurunya menjelaskan bahwa Fahai juga memiliki sifat iblis, yakni menghukum siluman tanpa belas kasih dan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Maka dari itu, Fahai juga harus memiliki rasa empati yang didapatnya dari merasakan penderitaan di dunia yang fana. Dari hal tersebut, Fahai semakin bersemangat untuk mewujudkan dunia yang suci dan ingin membasmi semua kejahatan. Scene berpindah. Terlihat Susian yang tengah mencari rumah dari Bai Susan, namun ia belum menemukannya. Akhirnya, ia bertanya kepada pedagang di pinggir jalan. Mengejutkan sekali, pedagang tersebut mengatakan bahwa tidak ada orang yang tinggal di daerah sini selain dirinya. Susian juga yakin sekali bahwa inilah alamat yang pernah dibicarakan oleh Xiaoqing, dan tidak mungkin Xiaoqing dan Bai Susan berbohong. Ia pun beranjak dan meneruskan pencariannya. Lalu di kediaman Bai Susan, terlihat sekarang ia sedang melamun, dan Xiaoqing menghampirinya. Tak lama setelah itu datanglah Jingsong pula. Di sana ia membujuk Bai Susan untuk kembali ke tempat asal mereka, yakni Gunung Imei. Namun Xiaoqing menahan Bai Susan agar tetap bersamanya di Lin'an, dan mengingatkan Bai Susan bahwa ia akan menjalankan apa yang telah diperintahkan Dewi Kuan Im untuk menuju Nirvana. Di sini pun terjadi perselisihan antara Jingsong dan Xiaoqing yang memperebutkan Bai Susan. Merasa tak tahan dengan pertengkaran mereka, Bai Susan pergi untuk mencari ketenangan. Kembali ke pencarian Susian, dan ketika Susian telah jauh di depan, Bai Susan muncul dari belakang yang menyebabkan mereka tidak bertemu. Dan setelah Susian agak jauh berjalan, Susian juga berbicara ke dalam hati dan memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Tiba-tiba saja turunlah hujan dan Susian segera mencari tempat berteduh. Lalu sesampainya di tempat berteduh, ternyata ia dipertemukan dengan Bai Susan. Bai Susan pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia tidak pernah mengunjungi tetangga dan Susian di sini baru paham. Oh, pantas saja orang-orang di sini bilang tidak ada yang tinggal di daerah sini. Ketika Bai Susan mencoba mengiringkan bajunya, Susian memberikan sebuah kain. Dan saat Bai Susan menggunakannya, ia teringat bahwa kain ini adalah kain yang pernah ia berikan kepada Susian sebelumnya. Tentu saja hal itu membuat Bai Susan senang. Setelah hujan reda, Susian pun mengantar Bai Susan untuk kembali ke rumahnya. Scene berganti di rumah Bai Susan.
Di sana terlihat Jing Song yang tengah khawatir dan mengatakan kepada Xiao Qing bahwa Jing Song akan membawa Bai Suzhen untuk kembali ke Gunung Imei. Lalu Xiao Qing menjawab bahwa apakah melakukan perintah Dewi Kuan Im harus di Gunung Imei. Kembali lagi ke Bai Suzhen dan Suxian. Di sini Bai Suzhen lupa mengganti nama rumah mereka. Agar Suxian tidak melihatnya, Bai Suzhen beralasan bahwa gioknya sekarang hilang. Lalu Suxian langsung membantu mencari, dan saat itulah Bai Suzhen langsung mengganti papan nama rumah mereka menjadi nama keluarga mereka. Setelahnya barulah Bai Suzhen menjatuhkan batu gioknya. Dan ketika batu gioknya sudah ditemukan, mereka pun pergi ke depan rumah. Setelah sampai, Suxian memberikan undangan kepada Bai Suzhen dan memberitahu dia bahwa besok kakaknya akan mengadakan perayaan di rumah. Dan bila Bai Suzhen berkenan, maka Bai Suzhen bisa ikut serta. Sesudahnya, Suxian langsung berpamitan dan pergi. Tapi karena Bai Suzhen belum puas dengan pertemuan tersebut, maka Bai Suzhen merubah cuaca yang tadinya terang menjadi hujan. Dan karena hal tersebut, Bai Suzhen menyuruh Suxian untuk mampir sebentar ke rumahnya. Scene berganti di perdebatan antara Jing Song dan Xiao Qing. Di situ, Xiao Qing membalas perkataan Jing Song bahwa akhlak Jing Song jauh dari Suxian. Karena tak terima, akhirnya Jing Song menyihir Xiao Qing agar tidak bisa bicara. Dan dari situlah terjadi lomba untuk mengobrak-abrik barang. Lalu tak sengaja Jing Song melemparkan barang keluar. Akibatnya barang tersebut hampir mengenai Suxian. Untungnya Bai Suzhen dengan sigap menyihirnya menjadi burung agar barang tersebut bisa menghindari Suxian. Setelah Xiao Qing melihat Bai Suzhen, Xiao Qing menyudahi pertengkarannya dengan Jing Song. Dan Xiao Qing memperbaiki ruangan tersebut sebelum Suxian dipersilahkan masuk. Setelah itu mereka keluar untuk menyapa Suxian, dan Suxian heran, rumah sebesar ini apakah hanya ditinggali oleh mereka bertiga? Lalu Bai Suzhen menjawab bahwa sebenarnya mereka memiliki beberapa pelayan. Disinilah Jing Song turun tangan untuk mengubah tupainya menjadi manusia. Suxian pun dipersilahkan masuk. Sekian untuk part kali ini, stay tune terus untuk part selanjutnya dan dukung saya dengan like, comment, share, and subscribe. Terima kasih untuk waktunya.